Bab 99. Kereta itu ditarik oleh salju 3.000 mil, dan kecepatannya cepat, berjalan di jalan. Di dalam mobil, Duan Feng dan Jing Wei duduk di satu sisi, Lin Feng dan Mimpi duduk di posisi yang berlawanan. Lin Feng, bagaimana kamu tahu impianmu? Mata yang tenang terkadang melihat pada mimpi, tetapi mata dari mimpi selalu merupakan ekspresi, tidak ada fluktuasi, tetapi satu-satunya ekspresi membuatnya seorang wanita merasa luar biasa. Jingjing tidak bertanya bagaimana Lin Feng selamat, karena dia takut untuk berbicara tentang rasa sakit Lin Feng. Dalam kasus Zhongmen dihancurkan, Lin Feng baik-baik saja, bahkan jika dia diam, dia memikirkannya ke sisi yang buruk. Tentu saja, keheningan tidak akan menyalahkan Lin Feng. Sebaliknya, dia sangat bahagia. Selama Lin Feng masih hidup, itu akan baik-baik saja. Adapun cara untuk bertahan hidup, itu tidak lagi penting. Aku tahu di pegunungan. Lin Feng berkata dengan santai, dia tidak mendapatkan izin dari mimpi itu, dan dia tidak banyak bicara. Oh, bagaimana menurutmu pergi ke kota kekaisaran? Tanya dengan tenang. Kota kekaisaran, yang kuat tidak terhitung jumlahnya, di mana adalah inti sebenarnya dari negara bulan salju. Karena ada banyak orang di kota kekaisaran. Lin Feng mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan tenang. Di mana kamu? Diam, mengapa kamu pergi ke kota kekaisaran? Lin Feng juga bertanya, dan berkata bahwa dia masih melihat bagian sisi yang sepi, dan mendengarkan Jing Wei. Duan Feng disuruh pergi ke kota kekaisaran, ya, jelas bahwa beberapa orang di kota kekaisaran ingin dimeteraikan, dan orang itu dapat melakukan perjalanan yang panjang dan bersemangat, dan tentu saja bukan orang biasa. Dengan diam-diam melihat ke sisi bagian segel, saya melihat Duan Feng Kiao berkata, Kakak Lin Feng, saudara perempuan Jing Jie ada bersama saya, karena saudara lelaki dari keluarga saya meminta saya untuk pergi ke kota imperial, masuk praktik perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Lin Feng memancarkan pandangan aneh di matanya dan bertanya, Snow Moon Holy House. Tidak. Karena terkejut Lin Feng, Duan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, pergilah ke Tianyi Cholege. Tianyi Cholege. Lin Feng menunjukkan sedikit keraguan. Dia belum pernah mendengar tentang Tianyi Cholege. Ya, sekolah Tianyi. Duan Feng mengangguk, sekolah Tianyi tidak terkenal, bahkan beberapa orang tahu, dan tidak pernah merekrut murid, tetapi rekomendasi internal, saudaraku, dia telah merekomendasikan tempat, merekomendasikan aku untuk Universitas Tianyi. Petik 2. Hanya rekomendasikan, jangan merekrut orang. Lin Feng merasa agak aneh. Perguruan tinggi ini sebenarnya semacam Zhongmen, tetapi sedikit berbeda. Zhongmen, seperti Yun Haizong, merekrut murid yang tak terhitung jumlahnya, dibagi menjadi pintu luar, pintu dalam dan murid inti. Kemudian para penatua pintu luar dan penatua pintu batin sangat ketat. Para murid mengandalkan usaha mereka sendiri untuk meningkatkan kultivasi mereka. Promosi ini dihargai oleh Zhongmen sampai menjadi penatua. Di kampus, ia hanya merekrut orang muda berbakat, menyediakan sumber daya dan guru yang baik, mengajar mereka, dan membantu mereka menjadi kuat. Negara bekas Suiwei tidak memiliki perguruan tinggi, tetapi diperkenalkan dari negara lain. Namun, di Suiwei, perguruan tinggi masih sangat sedikit, dan tidak memiliki ketenaran. Tidak dapat dibandingkan dengan Zhongmen. Tapi kali ini, Suiwei Guo memerintahkan dunia untuk merekrut anak-anak yang luar biasa dengan potensi bakat dan menciptakan Suiwei Sengyuan. Tentu saja, ini adalah untuk membangun perguruan tinggi yang kuat dan melampaui Akademi Zhongmen. Kakak Lin Feng, kamu adalah murid Yun Haizong. Kekuatannya harus sama dengan Jing Jie. Ketika saya berbicara dengan kakak saya dapat merekomendasikan Anda untuk masuk ke Tianyi Cholege. Duan Feng tersenyum tulus, meskipun dia belum tua, tetapi dia sudah memiliki temperamen yang matang, tidak ada rak, tetapi para pengawalnya sangat arogan. Iya, Lin Feng, lebih baik masuk ke Tianyi Cholege juga. Mata tenang menyala, Yun Haizong hancur, dan sekarang Lin Feng bergabung dengan Tianyi Cholege tidak boleh mengkhianati Zhongmen, karena untuk bakat Lin Feng, diam-diam tidak mempertimbangkan. Di babak pertama Dabi Zhongmen, diam-diam, tetapi melihat Lin Feng betapa marahnya, pedang untuk membunuh murid batin Yu Hao, melangkah ke pintu bagian dalam, kekuatannya sangat kuat. Lin Feng tersenyum santai, tidak menanggapi, meskipun Zhongmen dihancurkan, tapi sekarang, dia adalah penguasa Yun Haizong. Kereta itu berderap, dan jauh dari kota. Cahaya matahari terbenam bersinar di bumi. Di tirai, Lin Fengjing dan Duan Feng bertiga mengobrol santai, dan mimpi itu, bahkan menutup matanya, seolah tertidur, sangat sunyi. Melepas pakaiannya, Lin Feng berada di pundak mimpinya. Cuacanya sangat dingin, dan wanita itu masih sangat kurus.
Melihat pemandangan ini, mata yang sunyi memancarkan jejak warna. Mimpi tertidur tiba-tiba membuka matanya. Melihat ke belakang, Lin Feng meletakkan pakaiannya di pundaknya. Matanya berkedip, dan hatinya memberi perasaan aneh. Dia belum pernah mengalaminya, jadi itu aneh. Booming, bergejolak, kuku gemetar, gerbongnya sedikit bergetar. Wang Bo yang berada di luar menarik tali kekangnya dan tiba-tiba kereta berhenti, dan tanah bergetar semakin lama. Wang Bo, apa yang terjadi? Duan Feng berbisik. Ini pencuri kuda, Tuan Muda, kamu tidak ingin keluar ke dalam, aku akan berbicara dengan mereka. Wang Bo mendengus dan segera pergi untuk berbicara dengan pencuri kuda. Ah! Sesaat kemudian, teriakan keluar dan beberapa orang di gerbong runtuh. Ubah seseorang yang bisa bicara. Suara kasar datang, malas dan sombong. Pergi dan lihatlah. Duan Feng melihat kunci, lalu berjalan menuruni kereta. Lin Feng dan Jing Hao juga mengikuti di belakang, tetapi mimpi itu tidak mengikuti, tetapi tetap di kereta. Pada saat ini, tidak jauh dari sisi yang berlawanan, lusinan pencuri kuda berjejer, dengan tatapan yang buruk di mata. Aku akan melihatnya. Seorang penjaga muda menjaga tubuh dengan sepasang pengantin pria, dan bergerak maju ke sisi pemimpin pencuri kuda. Kami. Pria muda itu akan berbicara, tetapi dia melihat tubuh pencuri kuda itu melompat keluar dan menerkam kuda itu kepada pemuda itu, dan pisau panjang di tangannya tiba-tiba jatuh. Pemuda itu terkejut dan pistol panjang di tangannya diangkat dan ditikam ke pisau besar. Tetapi pada saat yang sama, pisau besar itu berbalik, cahaya dingin menjerit, dan teriakan pemuda, kepala pemuda itu terbang langsung, dan darah menyembur seperti mata air, sangat berdarah. Tubuh yang tenang bergetar, pemandangan berdarah ini membuatnya merasa muak dan mengingatkan pada pemandangan yang dilihatnya di ngarai, wajahnya langsung pucat. Senang mengatakan bahwa saya bisa berbicara dengan wanita itu. Pisau panjang di tangan pemimpin pencuri kuda itu menunjuk ke keheningan, dan tiba-tiba, semua pencuri kuda itu tertawa liar dan tidak hati-hati. Ya, biarkan si cantik membicarakannya. Seseorang berkata, biarkan wajah pendiam memucat, dengar kata-kata kotor orang-orang itu, dan merasa gemetar. Diam, kamu harus naik kereta dulu. Lin Feng berkata pada yang tenang, lalu dia mengambil kereta itu dan diam-diam. Nak, kamu mencari kematian, kamu berani menyembunyikan gadis itu. Pencuri kuda itu menatap Lin Feng satu per satu. Artinya, kamu harus membunuh orang-orang, dan gadis itu akan meninggalkan kita bahagia. Hal baik apa yang kamu lakukan? Wan Qingshan berteriak pada mata dingin dan dingin Lin Feng. Mata Lin Feng terkondensasi, dan dia memandang Wan Qingshan dengan acuh tak acuh. Apa yang baik yang dia lakukan? Dia tampaknya hanya membiarkan Jing Jing ke gerbong. Buang? Terserah padamu, kamu selesaikan sendiri. Jangan berpikir tentang menyeret kaki belakang kita, kami tidak akan peduli padamu. Wan Qingshan tidak memiliki ekspresi, dan menegur Lin Feng, seorang murid Yun Haizong. Dia harus melihat murid seperti apa Yun Haizong. Kamu tidak perlu merawatmu. Lin Feng berkata dengan acuh tak acuh, melangkah keluar dan berjalan menuju pencuri kuda. Aku datang untuk berbicara denganmu. Lin Feng berdiri di depan pemimpin pencuri kuda, dan suaranya acuh tak acuh. Kamu mencari kematian. Seorang pencuri kuda bergegas ke kuda, datang ke arah Lin Feng, pisau besar itu terbang di udara, dengan angin bersiul. Guanghua berkedip, tangan Lin Feng entah kenapa muncul pedang, pedang lembut. Pedang, percikan darah, orang-orang hilang. Cepat, sangat cepat, sekarang gambar pedang Lin Feng telah menjadi sukses besar, dan kebebasan dari tindakan menggambar pedang adalah teknik menarik pedang. Dia menggunakan pedang, dan pedang bukan hanya kelemahan, tetapi juga merupakan pukulan fatal. Bagaimana mungkin seorang pencuri kuda bisa bertahan dari pedang yang begitu cepat dan menguntungkan itu? Untuk pembicara yang akan datang, nada Lin Feng acuh tak acuh, mirip dengan apa yang dikatakan pihak lain tadi. Melihat sosok muda ini, pencuri kuda diam. Hanya pedang, Lin Feng sudah mengguncang mereka. Alis Wan Qingshan berkerut. Tidak hanya Lin Feng merasa senang karena dia membunuh pencuri kuda, tetapi hatinya sangat dingin. Lin Feng kuat dan dia sangat marah. Selain itu, dia bahkan tidak melihat seberapa kuat kekuatan Lin Feng, hanya mengetahui pedang itu sangat cepat. Teman, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, bisakah kamu tidak peduli? Pemimpin pencuri kuda itu tertekan, dan berkata kepada Lin Feng, biarkan Lin Feng sedikit melihat. Matanya menyala, hati Lin Feng curiga, tetapi mulutnya berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa aku mencari kematian, aku menunggu di sini. Oh, itu saja, jangan salahkan kami karena sopan.
Wajah pemimpin pencuri kuda itu juga tenggelam dan melambai, bunuh dia. Begitu suara jatuh, pencuri kuda ini bergegas ke Lin Feng, samar-samar dikelilingi oleh 3 sisi, kecepatannya secepat jika telah dilatih. Bunuh. Pisau panjang itu diangkat, dan suasana berdarah membunuh memenuhi udara. Itu sangat kuat, dan Lin Feng merasa bahwa dia ditutupi oleh mati lemas. Perasaan ini tampaknya sama, sangat tertekan, dan ketika dia dikelilingi oleh naik besi darah merah terakhir kali. Sedikit mirip, tetapi jauh lebih tidak intens. Bunuh. Suara keras lainnya berdering, dan pisau panjang berputar, mencerminkan kengerian yang mengerikan. Kukunya berdering, dan pencuri kuda membunuh Lin Feng pada saat yang sama. Jari kaki Lin Feng ringan, dan tubuhnya melompat, dan dia setinggi pencuri kuda yang duduk di atas kuda. Pedang kematian. Kecemerlangan pedang melintas, dan pedang yang kuat menabrak keluar. Pencuri kuda yang bergegas keluar merasa bahwa tubuh itu diselimuti oleh pedang yang licik dan hati mereka bergetar. Segera, pedang putus asa berubah menjadi busur yang indah, dan kuku-kuku itu marah, dan tubuh pencuri kuda jatuh satu di atas kuda. Pedang, bunuh semua. Bab 100. Udara bercampur darah dan dingin, dan mata semua orang diam-diam menonton adegan ini, tetapi mereka yang tidak memiliki kuda gila. Pemimpin pencuri memandangi mayat yang jatuh dari punggung kuda, dan itu dingin. Pedang yang sombong terlalu kuat. Bahkan jika dia menghadapinya, dia akan mati. Wilayah Lingwu. Wan Qingshan dan penjaga pemuda lainnya juga kaget dengan pedang Lin Feng. Orang ini, kuat, bukan sesuatu yang mampu mereka beli, tidak heran Jing Yun berbeda dengannya. Di belakang Wan Qingshan, ada keringat dingin di punggungnya. Dia juga menghina Lin Feng dalam waktu yang lama. Jika Lin Feng memperlakukannya seperti pencuri kuda, maka dia tidak. Duduk di depan kereta, Wang Bo menatap bagian belakang Lin Feng. Teman, apakah kamu terlalu malu? Kepala pencuri kuda menatap Lin Feng, dan di samping jejak ketakutan di matanya, dia juga membenci dan marah. Ketika kamu membunuh, kamu mungkin tidak akan berpikir bahwa kamu terlalu malu. Lin Feng acuh tak acuh. Orang-orang ini seperti ini. Ketika mereka membunuh, mereka gila dan gila. Mereka sangat senang ketika mereka memotong kepala orang lain. Tampaknya membunuh adalah kesenangan. Ketika mereka dibunuh, mereka merasa bahwa dia terlalu malu. Selangkah demi selangkah, makna pedang menyelimuti pemimpin pencuri kuda itu, sehingga sisi lainnya kaku. Teman-teman, tetap di telepon, terlalu banyak, akan hancur. Pemimpin pencuri kuda tampak bersalah dan mengancam Lin Feng. Menjadi seseorang untuk tetap di garis, tetapi kamu telah melampaui garis bawahku. Lin Feng melangkah keluar dan pedang itu mekar. Pemimpin pencuri kuda itu menatap, menggigit giginya, dan pisau panjang di tangannya pecah. Ada pisau mengamuk yang dilepaskan dari pisau dan sangat sombong. Itu adalah perang spiritual. Wan Qingshan dan mata orang lain membeku, seorang pemimpin pencuri kuda, ternyata menjadi semangat yang kuat dari semangat situasi. Jika bukan Lin Feng, mereka benar-benar tidak bisa menghadapinya. Lin Feng mendengus, ujung pedang, pisau ganas itu menghancurkan seolah-olah itu menusuk kunci, langsung menghancurkan, dan pedang Lin Feng masih maju, pedang bersahaja, dan tidak ada dingin yang menyilaukan, tetapi pencuri kuda pemimpin merasa bahwa pedang, dan pedang semuanya terintegrasi ke dalam pedang sederhana ini. Hei, sebuah bantingan lunak, pedang itu tidak menghalangi tenggorokan pencuri kuda itu, pedang yang tampaknya lambat dan sederhana, tetapi itu kilat cepat, pedang itu tertegun. Ini adalah ranah pedang Lin Feng menjadi mikro, semakin dewasa. Semangat yang kuat, masih tidak bisa menghentikan pedangnya, begitu baik. Kerumunan di belakang mereka terkejut dan kaget dengan kekuatan Lin Feng. Itu terlalu kuat. Orang kuat Lingwu yang lama ditunggu-tunggu begitu mudah dibunuh oleh Lin Feng. Tanpa melihat mayatnya, Lin Feng berbalik dan berjalan menuju kerumunan. Lin Feng Big Brother, kamu kuat. Duan Feng tersenyum pada Lin Feng, dengan sedikit rasa hormat di matanya. Lin Brother bukan murid yang keluar dari gerbang besar, bukan berarti kita bisa membandingkan orang-orang ini. Wan Qingshan maju dan memujinya, yang merupakan bentuk pernyataannya. Ketika kekuatan seseorang sedikit lebih kuat darinya, dia mungkin merasa malu, tetapi jika dia terlalu kuat, dia hanya akan takut atau takut. Bagaimana mungkin seorang murid yang keluar dari sekte Zhengmen? Lin Feng berkata dengan acuh tak acuh, suara itu mengandung ironi. Lin Feng tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang yang baik. Ketika dia tidak menunjukkan kekuatannya, Wan Qingshan menghinanya, dan bahkan menghina sekte dan kepribadiannya.
Lin Feng tidak memindahkannya. Satu karena jijik, dan yang lain karena Jing Yun. Dan segel paragraf, setelah semua, dia sekarang menjadi tamu. Sekarang dia menunjukkan kekuatannya, Wan Qingshan ingin membuat kesepakatan yang baik dengannya jika dia merasa tersanjung. Lin Feng meremehkan. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Feng, wajah Wan Qingshan kaku, tetapi saat ini dia tidak berani marah. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk kemarahan. Di depan Lin Feng, Ling Wujing langsung terhapus. Apa dia? Jika itu Lin Feng Yi marah, pedangnya, dia tidak mencari kematian. Wan Qingshan gemetar dan tidak berani memiliki sedikit ketidakpuasan. Lin Feng, saudara, ayo naik. Segel bagian dibuka Lin Feng dan bersiap untuk mengambil kereta. Tuan muda, pada titik ini, tubuh Wang Bo dihentikan di depan kereta, dan paragraf disegel. Keraguan mengatakan, Wang Bo, apa yang terjadi? Tuan muda, kita di sini, tidak cocok untuk Lin Feng Shaoxia, atau mengiriminya kereta ke dia dan teman-temannya. Wang Bo tiba-tiba berkata, biarkan semua orang berjongkok. Dia sebenarnya ingin menangkap Lin Feng, apa ini? Orang yang kuat dengan kekuatan spiritual yang kuat ada di sekitar, dan lebih baik melindungi keselamatan mereka. Lin Feng sendiri mengerutkan kening, dan tidak mengerti apa artinya sisi lain. Wang Bo, kamu di mana? Aku punya hubungan baik dengan Lin Feng, dan aku beruntung bisa bersama Lin Feng. Duan Feng juga bingung. Tuan muda, orang-orang jahat, kamu masih kecil, kamu tidak mengerti. Wang Bo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lin Feng Shaoxia, dengan cara ini, Anda dapat memilih salah satu dari dua gerbong, atau Anda dapat memiliki dua mobil. Ini adalah terima kasih kami. Bagaimana Anda melihatnya? Wang Bo juga menghadap Lin Feng, Dao. Lin Feng mengerutkan kening, menghadap Wang Bo. Dao, apa maksudmu? Hati manusia jahat. Apakah dia melakukan sesuatu? Mengapa kamu ingin bertanya lebih banyak pahlawan? Kamu tahu siapa kamu? Wang Bo menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti, aku lelah menunjuk. Anak muda, karena kamu ingin aku mengatakannya, maka aku berkata, tidak heran. Wang Bo berjongkok dan menatap Lin Feng. Dao, anak muda, pencuri kuda ini tidak lemah. Jika Anda ingin merampok atau membunuh kita, itu mudah. Setelah kemunculannya, tetapi tidak secara langsung, kita berbicara dengan orang-orang, mereka tapi itu tidak masalah, hanya membunuh, sampai pemuda itu lewat. Petik 2. Kamu bisa bertanya pada pencuri kuda itu. Lin Feng tidak bisa dijelaskan. Ini juga yang ingin aku katakan, tapi sayangnya pencuri kuda itu telah dibunuh oleh Lin Feng Shaoxia, dan satu nyawa belum pergi. Wang Bo menambahkan nada dan menekankan. Tidak meninggalkan mulut yang hidup. Pada saat ini, Lin Feng mengerti arti dari Wang Bo, dan tidak bisa tidak menatap Wang Bo. Dao dengan acuh tak acuh, apakah maksudmu aku dengan pencuri kuda? Aku membunuh orang. Pemimpin pencuri kuda itu baru saja mengatakan beberapa berbisik dengan Shaoxia, kita belum mendengarnya. Wang Bo tidak langsung menjawab kata-kata Lin Feng, tetapi mengatakan bahwa mata Lin Feng memadat, dan dia juga meragukan bisikan itu. Kalau begitu kamu berpikir, apa yang harus aku perlihatkan? Lin Feng mencibir dan bertanya. Ya, Wang Bo, kamu terlalu banyak, jangan katakan bahwa Lin Feng bukan tipe orang, bahkan jika itu, dengan kekuatan saudara laki-laki Lin Feng, apa yang kita layak dari kakak Lin Feng? Bagian di samping tidak bisa didengar, dan dibuka. Tuan muda, Anda masih muda, Anda tidak dapat melihat hal-hal besar. Wang Bo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan muda, aku akan memberitahumu ini, kamu harus tahu, orang yang membiarkanmu pergi ke kota kekaisaran, yaitu, saudaramu, siapa itu? Tentu saja aku tahu, Duan mengangguk. Dalam hal ini, apakah Tuan muda tahu hubungan rumit antara saudaramu dan Raja Sirius? Duan Feng sedikit terkejut, bagaimana Wang Bo melibatkan Sirius King. Aku tahu, aku punya beberapa saudara lelaki, mereka tidak harmonis, jawab Duan Feng. Karena Tuan muda tahu, Anda memikirkannya lagi, Yun Haizong dihancurkan oleh Raja Sirius, dan Lin Feng Shaoxia, tetapi selamat dari malapetaka ini, dan kebencian secara kebetulan muncul di Yunyang Kota. Bertemu kami, apakah Tuan muda itu tidak menganggapnya terlalu pintar? Petik 2. Kata-kata Wang Bo membuat Lin Feng terdiam. Dia mendengarkannya. Dia mengkhianati Zongmen dan bekerja untuk Raja Sirius. Lalu Sirius aku membiarkannya pergi, sengaja mengirimnya ke kota Yunyang untuk menghubungi segel bagian. Wang Bo, kamu terlalu banyak berpikir, mudah bagi Lin Feng untuk membunuh kita. Ya, tapi kamu tidak boleh melupakan Tuan muda, mengapa saudaramu ingin kamu pergi ke kota kekaisaran, kebetulan Lin Feng yang lebih rendah,
dan kemudian membunuh pencuri kuda, selamatkan kami, apakah kami telah menerima bantuan dari Lin Feng Shaoxia? Cukup, suara acuh tak acuh Lin Feng terdengar dan memotong kata-kata Wang Bo. Makna Wang Bo jelas. Dia ingin dia pergi dan mengatakan lebih banyak omong kosong. Tujuannya adalah satu. Mengapa membuang-buang lidahnya? Menarik tirai kereta, Lin Feng berkata pada mimpi di dalam, mimpi, turun, ayo pergi. Baiklah. Mimpi itu mengangguk sedikit dan berjalan menuruni kereta. Lin Feng, aku akan membujuk Wang Bo lagi. Jing Yun bergegas. Kakak Lin Feng, kamu dan saudari impian ada di kereta, aku percaya kamu. Duan Feng mengambil jalan. Tidak, aku Lin Feng tidak begitu tebal. Lin Feng menyapu Wang Bo dan memandang Duan Feng dan Jing Yun, kami akan melihatmu di kota kekaisaran. Setelah itu, Lin Feng mengambil mimpi dan pergi. Lin Feng Shaoxia, ini mungkin reruntuhan lama. Kata-kata yang baru saja saya katakan masih dihitung. Anda dapat memilih dua kereta ini sesuka hati. Kata Wang Bo. Tidak, terima kasih. Lin Feng mengabaikannya dan tidak melihat ke belakang. Kulitnya tidak begitu tebal. Yang lain menghinanya begitu banyak. Dia masih bisa menggunakan kereta yang lain. Kebetulan dia membunuh beberapa pencuri kuda, dan masih ada beberapa kuda yang bisa digunakan. Bisakah kamu naik kuda? Lin Feng bertanya dalam mimpi. Tidak, mimpi itu menggelengkan kepalanya. Atau, apakah Anda mengajari saya? Pikirkan tentang hal itu, memimpikannya Lin Feng Dao. Aku mengajarimu. Lin Feng tertegun, beberapa pandangan aneh pada mimpi itu, naik kuda. Mata mimpi menatap Lin Feng, biarkan Lin Feng gemetar. Aku melihat mimpiku tenggelam sejenak, dan mengangguk sambil berpikir, berkata, oke. Suara itu jatuh, biarkan mata Lin Feng menjadi kondensasi. Bab 101. Di atas jalan konyol, kuda berpacu, di belakang, ada dua sosok, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu muda dan tampan, sementara wanita itu bertopeng kasa, tetapi temperamen berdebu masih menghangatkan hati. Kedua orang ini secara alami adalah Lin Feng dan mimpi, dan mereka berdua, perjalanan sintetis. Namun, Lin Feng tidak bangga dengan itu. Kecepatan kuda itu sangat cepat, dan angin-angin terus bertiup di tubuh Lin Feng, membiarkan rambut panjangnya terbang, dan pakaiannya diburu. Yang paling tragis adalah tubuh Lin Feng, seolah-olah dia mungkin akan tertiup angin kapan saja, jatuh. Karena pada saat ini, dia berdiri di atas kuda, terus-menerus menyambut angin dingin dan dingin dari trotoar, hanya tangannya di pundak mimpi. Lin Feng merasakan sedikit kenyamanan di hatinya. Jika kekuatanku mencapai ranah lingu, tubuhku tidak lemah, aku bisa menstabilkan bentuk tubuhku, aku khawatir aku sudah jatuh saat ini. Kasihan Lin Feng berpikir bahwa mimpi yang keluar dari Black Wind Ridge tidak dapat dipahami. Jadi dia berbohong, jadi dia memiliki hasil saat ini. Meskipun mimpinya tidak memahami dunia luar, rakyatnya sangat cerdas. Pada titik ini, mimpi menunggang kuda stabil kembali, dan kemudian saya melihat wajah Lin Feng yang pahit, dan di matanya yang tidak tertutup kerudung, dia melontarkan senyum tipis. Meskipun senyumnya sangat ringan, itu terungkap dari mata mimpi, tetapi tampaknya langit dan bumi telah kehilangan warnanya, dan canggung dalam senyum ini. Itu mempesona. Hati Lin Feng mendengus. Sebelum dia melihat mimpi itu, dia tidak pernah berani berpikir bahwa akan ada wanita yang begitu cantik di dunia, tersenyum dan mencurahkan negara. Mau duduk. Mata melamun itu mendapatkan kembali ketidakpeduliannya, seolah tidak ada yang bisa membuat emosinya berfluktuasi. Berpikir, Lin Feng hanya mengangguk. Mata bersih di matanya membuatnya tampak seperti anak laki-laki yang tebal. Dia sangat sederhana. Pada saat ini, Lin Feng adalah sifatnya. Sangat disayangkan bahwa dunia terlalu keruh, jalan yang kuat penuh dengan konspirasi dan hujan berdarah, dan sifat sederhana hanya dapat terkubur jauh di sudut. Tidak hanya Lin Feng, tetapi juga orang-orang di dunia, yang tidak seperti ini, dipaksa oleh kenyataan kejam, secara bertahap mengikis sifat sederhana dan ramah. Bicaralah padaku tentang dunia luar. Jika kamu bisa membuatku merasa senang, aku mungkin mempertimbangkannya. Mata melamun melintas, dan aku ingin mengambil Lin Feng, jadi Lin Feng tidak bisa menahan senyum. Dunia di luar. Meskipun Lin Feng telah mengalami beberapa kenyataan kejam, ia telah datang ke dunia ini untuk waktu yang lama, dan pengalamannya tidak cukup. Mudah untuk mengesankan impian yang tampaknya bertahan tanpa memikirkan apapun. Namun, pada saat ini, hati Lin Feng bergerak dan tersenyum pada mimpi itu, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang kota asal saya. Bagus. Mimpi itu sedikit mengangguk. Di kampung halaman kami, dulu ada monster berusia 1000 tahun,
kuat dan sangat kuat. Namanya Bai Suzhen. Suara Lin Feng halus, mengingat kisah cinta klasik kehidupan masa lalu, dan menambahkan beberapa elemen dari 9 benua. Dia berkata, dari Bai Suzhen dan Su Xian, ke Liang Sanbo dan Zhu Yingtai, dari Liang Zuhua, ke Meng Jiangfei Cry the Great Wall, cinta klasik abadi dari sebuah musik, disajikan dalam suaranya. Adapun tubuh Lin Feng, dia tidak menunggu mimpi itu terbuka, dan dia duduk setengah. Tapi mimpi pesona, tetapi tampaknya telah melupakan masalah ini, biarkan Lin Feng duduk di belakangnya, dengan lembut meletakkan tangannya di pundaknya, BMW duduk, tubuh mereka akan berlama-lama pergi ke satu. Oke, Lin Feng akhirnya menyelesaikan sebuah cerita dan berhenti. Saya melihat mimpi saya kembali, kepala saya hampir menyentuh Lin Feng, dan saya saling memandang, dua wajah, berjarak kurang dari setengah kaki. Melihat keindahan yang dekat, Lin Feng sebenarnya melahirkan dorongan hati, dorongan untuk mencium mimpi itu, terlalu menggoda. Sepertinya hatiku tidak cukup kuat. Lin Feng menghela nafas dalam hatinya, dan sekarang dia menghadapi mimpi dari jarak dekat. Dia tidak bisa menjaga hatinya agar tidak terkejut dan berhenti berdetak. Namun, permintaan Lin Feng untuk dirinya sendiri terlalu tinggi. Misalnya, wanita seperti ini dapat memiliki beberapa di dunia. Siapa yang dapat menjaga hati yang ringan ketika dekat dengannya? Itu adalah Suci, mungkin sepenuh hati. Wuci dapat melakukannya, dan Lin Feng, dia jelas belum mencapai ranah Wuci. Di mata mimpi itu, saya juga memancarkan pandangan aneh, lalu saya menoleh dan berkata kepada Lin Feng, sudah selesai. Yah, Lin Feng mengangguk. Ketika kamu selesai berbicara tentang apa yang sedang kamu duduki, aku tidak mengatakan membiarkanmu duduk. Kelopak mata yang tidak peduli dari mimpi itu memiliki sedikit kesempitan. Jumlah, Lin Feng berkata, aku akan melanjutkan. Oh, suara mimpi itu masih acuh tak acuh, dan kepala menoleh dan tidak berbicara lagi. Petik 2 petik 2. Lin Feng membuka mulutnya dan terdiam beberapa saat. Wanita yang mempesona ini, ya, jangan bicara tentang tidak duduk, maka dia tidak akan membicarakannya sepanjang waktu. Booming. Pada saat ini, tanah datang dengan rasa getaran, dan kukunya datang. Mata Lin Feng sedikit terkondensasi, dan matanya memalingkan pandangan dari kejauhan. Debu terbang, dan suara sepatu kuda bergulir semakin keras. Tidak lama kemudian, garis naik besi muncul di hadapan Lin Feng, dengan asap bergulir, mendekat. Mimpi datang ke sisi jalan, menghindari debu, dan naik besi, telah datang ke samping, kepala orang itu hanya menatap Lin Feng dan memandang mereka tidak memperhatikannya, meraung pergi. Markei, alis Lin Feng berkerut, mengungkapkan jejak yang mencurigakan. Garis berkuda besi ini terlatih dengan baik, bahkan jika itu di boulevard, masih teratur, tidak ada kekacauan, dan samar-samar formasi. Selain itu, dengan temperamen licik di tubuh mereka, bahkan jika lewat, Lin Feng merasakan napas lega, sangat kuat. Namun, pakaian yang mereka kenakan sangat berantakan, compang camping, dan diolesi dengan rambut, seperti pencuri kuda tadi. Bagaimana perasaanku kalau mereka sangat mirip dengan orang barusan? Mimpi itu juga mirip dengan alis, dan suara yang samar. Saya melihat mata Lin Feng berkedip, dan sepasang alis sepertinya terkunci bersama, dan pikiran saya berlari kencang. Beberapa saat kemudian, mata Lin Feng melintas tajam, seolah dia ingin memahami sesuatu. Mereka adalah tipe orang yang sama. Lin Feng tampak dengan sentuhan dingin dan berkata, mimpi, ayo kembali, cepat. Bagus. Diminta untuk tidak bertanya apa-apa lagi, langsung memutar kepala kuda, tangannya gemetar, kuda itu berteriak, bergegas menuju jalan. Kereta Duanjia bergerak cepat, roda-roda berputar, meninggalkan jejak panjang di tanah. Kota kekaisaran terlalu jauh dari kota Yunyang, sehingga keluarga panggung sangat cepat dan tidak ingin menunda terlalu banyak waktu di jalan. Berhenti. Wang Lao melambaikan tangannya dan tiba-tiba tim berhenti. Di Duanjia, meskipun Wang Lao sangat lemah, dia sangat dekat dengannya karena dia pada saat kakek Duan Feng, jadi semua orang sangat menghormati lelaki tua itu, terutama setelah ayah Duan Feng meninggal karena sakit. Semuanya diurus olehnya, Wang Lao ada di Duanjia dan statusnya sangat tinggi. Oleh karena itu, Wang Lao berani memberhentikan Lin Feng dari oposisi Duan Feng. Selain Duan Feng dan Jing Yun, tidak ada keberatan terhadap yang lain. Pada saat ini, Wang Lao melihat ke kejauhan, debu bergulung menjadi badai kuning di udara, dan gempa bumi bergetar. Semua orang merasakannya, dan tidak bisa membantu tetapi memiliki hati yang ketat dan menatap kejauhan.
Tidak butuh waktu lama bagi sekelompok orang untuk muncul dalam pandangan mereka, sehingga murid semua orang agak kental. Pencuri kuda, sebenarnya bertemu pencuri kuda. Keberuntungan mereka tampaknya terlalu buruk. Aku harap kelompok pencuri kuda ini tidak sekuat kelompok orang barusan. Kerumunan diam-diam berdoa di hati. Pencuri kuda itu sangat kuat, terutama pemimpin pencuri kuda, dan bahkan semangat roh yang kuat. Jika bukan Lin Feng, mereka mungkin telah dibantai oleh pencuri kuda. Berpikir Lin Feng, hati semua orang bergetar. Wang Lao mengatakan bahwa Lin Feng mungkin spoiler, adalah Raja Sirius, tapi sekarang Lin Feng pergi, pencuri kuda muncul lagi, dan mereka tidak yakin siapa yang benar atau salah. Namun, yang pasti adalah bahwa mereka berharap Lin Feng masih di sini pada saat ini. Bahkan jika dia adalah mata-mata, dia akan melindungi kepercayaan Tuan Muda dan melindungi mereka. Sekarang, mereka tidak tahu tujuan pencuri kuda. Telapak tangan pencuri kuda sedikit terpelintir, dan pisau panjang terangkat dan cahaya dingin bersinar. Bunuh, tidak ada yang tinggal. Kata-kata dingin akhirnya muncul dari pemimpin pencuri kuda, dan semua orang hanya merasa bahwa ada angin dingin, menggigit dan dingin. Boom! Tanah mulai bergetar, dan semua pencuri membawa pisau panjang dan bergegas menuju tim. Desah kehabisan nafas menyelimuti semua orang. Lindungi Tuan Muda! Wang Lao berteriak, dan tiba-tiba penjaga pemuda diblokir di depan tim dan melepaskan seni bela diri mereka masing-masing. Bunuh! Minuman besar, pisau berkedip-kedip, darah instan tumpah, dan kepala beberapa orang terlempar langsung ke udara. Pada saat pencuri kuda melewati kolom darah, seperti air mancur, darah banyak orang tumpah dari leher kepala yang terbelah ke udara. Adegan kejam membuat ruang sepi dalam sekejap. Pisau di tangan pencuri kuda, darah yang menetes di tanah jelas terdengar. Hanya satu dampak, pengawal, lebih dari selusin orang tewas dalam sekejap, dan itu adalah pembunuhan yang sangat kejam. Kerumunan yang hidup gemetar ganas, dan ketakutan yang tak terbatas terus menyerang hati mereka. Pencuri kuda ini jauh lebih kuat dari persediaan sekarang. Mereka hanya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya untuk dibunuh. Apakah mereka harus sama dengan orang mati ini? Kepalanya terbelah. Lin Feng. Kerumunan hidup mengingat sosok bohemian pada saat yang sama. Sayangnya, Lin Feng telah diusir oleh Wang Lao. Penuh kebencian, mereka bahkan tidak mempertahankan. Bab 102. Duan Feng dan Jing Yun juga berjalan menuruni kereta saat ini, dan melihat pemandangan di depan mereka, gemetaran, hampir muntah. Terlalu kejam, terlalu berdarah, pencuri kuda ini, hanya menganggap kehidupan manusia sebagai master. Wang Lao, bukankah kamu mengatakan bahwa Lin Feng adalah orang jahat? Sekarang, mereka ingin membunuh kita dan membunuh kita. Wan Qingshan melihat bahwa teman-temannya jatuh dari kuda satu persatu, dan jika mereka gila, mereka berteriak pada Wang Lao. Bahkan jika Lin Feng adalah pengkhianat, dia bersedia, setidaknya dia tidak akan mati, tetapi Wang Lao bergegas pergi Lin Feng, tetapi itu adalah cara hidupnya. Kamu menyalahkanku, bukankah kamu mengatakan bahwa dia sia-sia? Wang Lao merespons dengan dingin pada Wan Qingshan, matanya dingin. Tapi setidaknya aku tidak mengusirnya. Wan Qingshan memelototinya, dia benci, dan sekarang dia masih muda, memiliki masa depan yang baik, bagaimana dia bisa menyelamatkan begitu mati di sini. Tetapi situasi saat ini bukanlah pertanyaan apakah dia ingin mati, tetapi dia harus mati. Apakah kamu mengatakan ini sekarang, bisakah kamu menyelamatkan hidupmu? Mata Wang Lao memancarkan noda tebal, membuat Wan Qingshan semakin marah. Bunuh. Pencuri kuda itu tidak akan menunggu Wan Qingshan, pedang panjang, sepatu kuda, kilatan dingin, dengan kehidupan. Pada saat ini, hanya ada beberapa orang yang tersisa di tim besar. Ah! Wan Qingshan menjerit, dan sepatu kuda itu berlari keluar, mencoba melarikan diri. Dia tidak mau menunggu untuk mati. Namun, ketika Wan Qingshan melewati dua pencuri kuda yang menghalangi jalan, dua pisau dan cahaya mekar pada saat yang sama, memanen kehidupan Wan Qingshan. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuhku? Duan Feng maju selangkah dan menatap pemimpin pencuri kuda itu, dengan sedikit kelembutan yang dipenuhi dengan ekspresi keras kepala. Tuan Muda, kamu seharusnya tidak berjanji pada saudaramu untuk pergi ke kota kekaisaran. Wang Bo menghela nafas, dan suaranya sangat membenci. Aku tidak tahu, kamu harus mati, mengapa repot-repot bertanya begitu banyak? Pemimpin pencuri kuda berkata dengan tenang, dia melihat segel, seperti melihat orang mati. Bunuh itu. Sebuah perintah dikeluarkan dari mulut pemimpin pencuri kuda itu. Tiba-tiba,
dua orang berdiri berdampingan dan dibunuh. Adik Jingyun, Wang Bo, aku bosan denganmu. Dalam suara Duan Feng, ada suasana yang sedih. Ketika dia mendengar ini, Wang Bo terus menggelengkan kepalanya, tetapi tetapi dia menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak berharap untuk melarikan diri dari kehancuran Yun Haizong, tetapi dia masih tidak bisa menghindari kematian. Ayo ditakdirkan. Pada saat ini, kuku yang tidak terlalu kuat datang dari jauh, dan kerumunan merasa sedikit terkejut. Berhenti. Minuman keras bergetar, hanya untuk melihat jarak, kuda-kuda yang berlari kian mendekat. Melihat sosok Chun langsung duduk, Duan Feng dan Jing Yun tampak mandek. Itu kakak laki-laki Lin Feng, dan saudara perempuan impianku. Mata Duan Feng berkedip, dan saya tidak mengharapkan Lin Feng datang pada saat ini. Pemimpin pencuri kuda juga melihat ke belakang dan menatap Lin Feng yang sedang berlari kencang. Dia tidak ingin membunuh bagian itu. Untuk sesaat, mimpinya telah melewati pencuri kuda secara langsung, dan datang ke bagian depan. Dalam suara lompatan, Lin Feng melirik banyak tubuh tanpa kepala yang berbaring di tanah, matanya dingin. Kelompok hewan ini adalah cara yang kejam. Kakak Lin Feng. Duan Feng berteriak pada Lin Feng, dengan tatapan tajam di matanya. Lin Feng diusir oleh Wang Lao, tetapi pada saat ini, Lin Feng berisiko kembali untuk menyelamatkan mereka. Sebuah anggukan kecil, itu adalah respons terhadap segel paragraf. Mata Lin Feng menatap si pencuri kuda. Sebagai seorang prajurit, tetapi menyamar sebagai pencuri kuda, membunuh putranya, tidak bisakah kamu merasa terhina? Pembukaan acuh tak acuh Lin Feng, biarkan bagian di sebelahnya disegel, militer. Pemimpin pencuri itu melotot pandangan aneh di matanya dan menatap Lin Feng, mengapa Anda mengatakan kami adalah tentara? Pencuri kuda, apakah kamu memiliki disiplin yang ketat? Akankah kamu memahami formasi ini? Lin Feng memandang pencuri kuda itu dengan acuh tak acuh, mereka diam, berdiri di posisi mereka sendiri, dan penunggang besi yang duduk itu sangat sunyi. Pencuri kuda adalah generasi yang tersebar, rakyat jelata, dan bisa sangat kuat. Selain itu, dalam dua pencuri kuda ini, Lin Feng merasakan kesombongan yang sama dengan pengendara besi darah merah, tapi itu tidak sekuat itu. Pencuri kuda itu hanya berpura-pura lebih darimu. Lin Feng menambahkan lagu. Jadi, sekelompok orang terbunuh olehmu. Pemimpin pencuri kuda, alis, diambil, dan pria dingin pria itu mengungkapkan melalui mata, dan menatap Lin Feng dengan dingin. Ya, aku tidak hanya akan membunuh mereka, tetapi juga membunuh binatangmu. Kata-kata besar itu, karena kamu berlari kembali untuk menemukan kematian, maka aku akan menggenapimu. Pemimpin pencuri dengan dingin berkata, bunuh dia. Iya, dua orang yang ingin membunuh bagian segel pergi ke Lin Feng, dan pisau panjang itu dingin. Mata Lin Feng tenang, dan ketika kedua pria itu menginjak kuda, ia hanya berjalan di langkah kaki dan meletakkannya di pinggang. Menggambar pedang. Pedang cepat dan tak tertandingi langsung memotong ruang, dan pedang itu pecah dua garis darah muncrat di leher pencuri kuda yang bergegas ke Lin Feng. Wilayah Lingu. Pemimpin pencuri itu melontarkan kejutan, kemudian dengan samar berkata, tidak heran begitu gila, dan pembunuhan kelompok tadi, kekuatan aslinya tidak lemah, tetapi jika Anda berpikir bahwa dengan kekuatan ini Anda bisa menjadi gila maka saya hanya bisa memberitahu Anda terlalu bodoh. Petik 2. Ketika suara itu jatuh, tubuh pencuri kuda memiliki momentum yang kuat dan Peng Yong keluar. Itu sangat kuat dan langsung menindas Lin Feng. Apakah ini terlihat? Kekuatanku, roh dari tiga dunia, jiwa dari ranah kerajaan dari ranah jiwa, hanya akan menjadi jiwa pisau, karena bagi kiri dan kananku, adalah yang terkuat dari Bab 103. Sayang sekali, seorang jenius seperti Anda, seharusnya tidak mati begitu awal. Pemimpin pencuri kuda memandang Lin Feng dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dengan usia Lin Feng, bahkan jika Anda memiliki pedang, Anda tidak bisa terlalu kuat, dan mereka, kedua tangan diwarnai dengan darah, dan ketika mereka dilepaskan, mereka dapat mengejutkan hati orang. Jika satu orang tidak bisa, maka semuanya, Lin Feng, akan mati. Meyakinkan, aku tidak bisa mati. Lin Feng berkata dengan percaya diri bahwa dia baru saja khawatir bahwa pemimpin pencuri kuda ini akan memiliki kekuatan 3 kali lipat melebihi semangat seni bela diri, tetapi ketika dia melihat bahwa pihak lain melepaskan momentumnya sendiri, dia lega, dan roh itu 3 kali lipat. Ketika Lin Feng masih di tempat kedua Lingu, dia berani melawan 4 pilek roh, dan dia tidak melemahkan angin. Sekarang, dia lebih kuat, dia akan peduli dengan orang-orang ini. Kamu sangat percaya diri,
Tapi aku akan memberitahumu betapa pucatnya kepercayaan dirimu. Pemimpin pencuri kuda itu masih sangat tenang, dan pisau panjang itu terangkat ke udara. Tiba-tiba, semua pencuri kuda mengangkat semua pisau panjang, dan kalajengking licik diselamatkan dengan ganas. Lin Feng, yang berada di tengah-tengah pencuri kuda, merasa bahwa dia berada di medan perang tulang saat ini, dan hatinya gemetar. Sersan kuda yang menyamar ini jauh lebih kuat daripada kelompok. Bunuh! Pencuri kuda itu berteriak, sepatu kuda itu berlari, dan asap muncul ke langit, di hadapan pedang yang kuat itu, mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun, hanya untuk membunuh. Pisau panjang berkedip, angin menggigit, dan pisau itu mati lemas, dan itu datang ke Lin Feng. Karena di sini, kamu akan mati. Lin Feng tidak hanya tidak memiliki kepanikan sedikit pun, ia bahkan menutup matanya, seni bela diri surgawi yang dilepaskan, dunia kelabu, disajikan dalam pikirannya. Setiap putaran tapal kuda, setiap kali pisau panjang itu melambai, begitu jelas. Di atas pedang lembut di tangannya, nafas abu-abu tetap hidup, nafas kematian, mulai menyebar. Hei! Kerumunan datang ke sisi Lin Feng hampir pada saat yang sama. Pisau panjang itu berkedip dan menabrak Lin Feng. Dan tubuh Lin Feng, sedikit lompatan, pedang, langit, kematian udara, terbalik. Pedang kematian. Lin Feng berbisik di dalam hatinya, tubuhnya akhirnya bergerak. Pedang panjang melintasi busur sempurna di udara, berpusat pada Lin Feng, dan membunuh dengan pedang kematian kelabu, sombong. Pisau panjang pecah, dan orang-orang yang bergegas menuju Lin Feng semua terbang. Tanpa kecuali, mereka semua memiliki tanda pedang kematian. Kukunya panik dan jangkrik terus berlanjut. Pemimpin pencuri kuda memandangi pemandangan di depannya, jantungnya terpana dan tubuhnya bergetar. Itu terlalu mengejutkan. Semua orangnya, semua terbang di udara, dan kemudian jatuh dengan keras di tanah. Tanpa sedikit suara, pedang, semuanya hancur. Hati sang pemimpin pencuri kuda yang gigih, kali ini terguncang, hanya ketakutan akan kematian, yang menghantui di sana. Terserah kamu. Sebuah suara datang, pemimpin pencuri kuda melihat langkah kaki Lin Feng melangkah maju, mata tertutup akhirnya terbuka, pemimpin pencuri kuda hanya merasakan dingin, langsung. Betapa kejam dan acuhnya pasangan murid ini. Baru saja, Lin Feng muda, matanya bersih dan jernih, meskipun marah karena ketidakpedulian, dengan jejak perubahan usia, tetapi pada saat ini Lin Feng, mata dingin, kejam, dalam tanpa dasar, para murid, seperti jurang tak berujung biarkan orang menikmati. Pada saat ini, dia berani membunuh hati Lin Feng, hanya ketakutan akan kematian. Penunggang besi yang duduk berteriak, dan pemimpin pencuri kuda itu tidak peduli. Dia langsung memutar kepala kuda untuk melarikan diri dan pergi. Pedang maut bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Pergi. Lin Feng mencibir, melangkah maju, mengambang, dan tubuh langsung maju 100 meter. Pedang dengan udara yang sekarat menyala, dan pedang itu menghambur keluar, langsung ke tubuh pencuri kuda itu, dan meminta nyawa orang lain. Jika kamu bertarung, mungkin dia bisa melawan beberapa trik, Lien Chan tidak takut untuk bertarung, dia hanya bisa dibunuh dengan pedang. Uhun menyatu, murid Lin Feng kembali normal, tubuhnya sedikit berbalik, dan berjalan menuju Duan Feng dan yang lainnya. Lin Feng Big Brother. Duan Feng berkedip, menatap mata Lin Feng dengan rasa terima kasih dan hormat, terlalu kuat, jika dia juga memiliki kekuatan Lin Feng, itu tidak akan berulang kali dipertaruhkan. Pada saat ini, Wang Bo juga berbicara, dan tersenyum pada Lin Feng dan berkata, Lin Feng Shaoxia, yang dulu tersinggung, Lin Shaoxia seharusnya tidak ada di pikiran. Lin Feng memutar matanya dan jatuh di tubuh Wang Bo, matanya dingin. Di mana Anda akan berada? Lin Feng mengeluarkan suara di mulutnya. Tiba-tiba, tatapan Wang Bo sedikit terkondensasi. Duan Feng dan Jing Yun juga mengerang, dan tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Feng. Lin Feng Shaoxia, bagaimana saya bisa mengatakan ini? Suara Wang Bo sedikit tidak rata, dan dia menatap Lin Feng. Dua kelompok pencuri kuda itu sebenarnya militer, kan? Iya, itu pasti seorang prajurit. Paragraf itu mengangguk, tapi apa hubungannya dengan Wang Bo? Duan Feng, apakah kamu masih ingat Wang Lao, yang mengatakan bahwa aku berbisik dengan pemimpin pencuri kuda di depan? Aku ingat, Duan mengangguk. Wang Lao, kekuatannya, seharusnya tidak terlalu kuat, bagaimana dia bisa mengamati lebih hati-hati daripada kamu, bahkan detail sekecil itu ditangkap. Saya telah menjadi kepala pelayan selama beberapa dekade, dan saya setia pada hal ini. Saya bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Muda. Tentu saja, saya harus dengan cermat mengamati setiap detail. Lin Feng Shaoxia,
saya tahu bahwa Anda memiliki prasangka terhadap lelaki tua itu, tetapi mengapa itu begitu kotor? Petik 2. Bernoda Anda. Lin Feng mencibir, saya tidak punya hati. Pemimpin pencuri dan aku mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganku, biarkan aku pergi, aku pikir, dua pencuri kuda ini langsung ke bagian segel, kamu tidak keberatan. Tentu saja, Wang Lao mengangguk, ini semua orang tahu. Dalam kasus ini, maka aku terkejut. Batch pertama pencuri kuda dibunuh olehku. Tidak ada pelabuhan yang hidup. Bagaimana pencuri batch kedua kuda tahu bahwa segel bagian tidak mati? Sebaliknya, mereka langsung ke sini. Petik 2. Kata-kata Lin Feng membuat mata beberapa orang menatap, ya, batch kedua pencuri kuda sudah jelas disiapkan, dan mereka tahu bahwa Duan Feng tidak mati. Jika mereka mengetahuinya, itu berarti seseorang telah melaporkan bahwa ada mata-mata, apakah kamu tahu apa yang kamu pikirkan? Lin Feng mencibir, dia ingin melihat bagaimana Wang Lao membela. Mungkin seperti yang kamu katakan, seseorang telah melaporkan, tapi jangan lupakan pemuda itu, kamu ada di depan kami, maka pencuri kuda itu datang, untuk mengatakan surat itu, hehe. Wang Lao berkata bahwa dia tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi maknanya dipahami oleh semua orang. Lucu sekali. Lin Feng melihat senyum di wajah Wang, dan berkata dengan acuh tak acuh, sementara Duan Feng dan Jing Yun juga memandang Wang Lao dengan aneh, meninggalkan senyum Wang di wajahnya. Selama ada orang dengan otak, mereka tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Lin Feng memiliki sarkasme yang kuat di matanya, dua kelompok pencuri kuda, jelas sekelompok orang, jika saya jenis yang sama dari mereka, secara alami tahu kekuatan saya. Bagaimana? Jika Anda harus mengatakan, saya membunuh dan membunuh kelompok pencuri kuda pertama, maka kelompok pencuri kuda kedua. Apakah Anda berpikir bahwa mereka semua bodoh? Atau, seberapa pintar menurut Anda? Petik 2. Wajah Wang Lao kaku di sana. Kata-katanya memang benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika Lin Feng ingin memberikan rahmat pada segel bagian, apakah pihak lain bodoh, dan dua batch secara otomatis dikirim ke pintu untuk membiarkannya membunuh? Jika bukan kamu, bagaimana mungkin? Bagaimana? Lin Feng masih mencibir, Anda tidak akan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari bangsanya sendiri untuk bunuh diri. Masih ada Jing Yun. Dia sudah berada di gerbong bersamanya. Saya pikir dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk ventilasi. Adapun orang lain, Anda telah melihatnya. Semua dari mereka sudah mati. Hanya Anda yang tua, tetapi masih hidup. Itu bagus, dan selalu mengejutkan tenang, karena Anda sudah tahu semuanya. Petik 2. Duan Feng dan Jing Yun mendengar kata-kata Lin Feng tertegun dan menatap Lin Feng bersama. Kakak Lin Feng, Wang Bo telah berada di keluarga saya selama bertahun-tahun. Ketika saya melihat orang tua saya sejak usia dini, dia tidak bisa membahayakan saya. Mungkin itu kebetulan. Duan Feng masih tidak percaya, Wang Lao, dari mengikuti kakeknya, sampai sekarang. Duan Feng, bagaimana menurutmu Wang Lao adalah karakternya? Lin Feng tiba-tiba bertanya. Moderat, amal. Duan Feng kembali. Moderat, amal. Duan Feng, lalu aku bertanya kepadamu, setelah aku melihatmu, Wang Lao tidak menentang keras sesama jenis kami, dan ketika aku membunuh pencuri kuda itu, sikapnya berubah sangat banyak, aku ingin mengusir saya, bahkan jika Anda tidak ragu untuk mencoreng saya dengan banyak alasan konyol, tidakkah Anda merasa aneh? Petik 2. Lin Feng bertanya dengan samar, biarkan bagian menyegel kondensat, memang, sangat tidak normal, Wang Laoping bukan orang seperti itu. Hanya dengan tebakanmu, aku akan menjelekkan orang tuaku yang telah mengikuti keluarga selama beberapa dekade. Jika Tuan Muda percaya padamu, aku akan secara sukarela mati. Lagi pula, mudah bagi Lin Feng untuk membunuhku. Bibir dan lidah. Petik 2. Wang Lao berkata dengan suara dingin, menutup matanya dan mencari tampilan mati, membuat segel bagian itu sangat sulit. Orang tua yang baik pengkhianat. Lin Feng menatap Wang Lao, saat terdiam, benar-benar menggunakan cara ini untuk mendapatkan simpati. Mengapa Lin Feng Shaoxia masih tidak berfungsi? Bagaimanapun, orang tua saya terbunuh, Lin Feng Shaoxia membunuh, kamu kuat, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa kamu tidak benar. Wang Lao Jiao asteris orang, biarkan mata Lin Feng memadat, mendengarkan kata-kata Wang Lao, seolah-olah dia kotor Wang Lao, ingin mengandalkan kekuatan asteris memaksa Wang Lao. Kakak Lin Feng, ini. Duan Feng semakin sulit untuk Lin Feng, dia sangat hormat, kuat dalam kekuatan, baik dalam bakat, dan telah menyelamatkannya 2 kali, dan Wang Lao, merawatnya sejak usia dini, seperti orang yang dicintainya, para tetua. Aku tidak punya bukti. Jika kamu tidak percaya padaku,
aku tidak bisa membantu. Dia bukan orang yang berbahaya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mengingatkan kamu. Adapun Jing Yun, kamu akan pergi denganku, atau tinggal di sini. Lin Feng tidak ingin berdebat. Dia dan Duan Feng hanya bertemu satu sama lain hari ini. Meskipun dia merasa bahwa Duan Feng adalah orang yang baik, jika dia tidak percaya pada dirinya sendiri, Lin Feng tidak perlu berbisik. Selain itu, dia selalu menjadi teman Jing Jing, tentu saja tidak mau membuangnya. Sajak, Lin Feng Shaoxia, aku selalu menghormatimu, tetapi kamu terlalu menggertak hari ini, tidak hanya menjijikkan orang tuaku, tetapi juga berusaha untuk membawa Jing Yun pergi, kamu terlalu banyak. Wang Lao benar-benar berteriak dan berkata dengan dingin, seolah-olah dia kotor oleh Lin Feng dan dianiaya oleh Tianda. Diam, Lin Feng mendengus dan melirik mata Wang Lao dan membiarkan Wang Lao melihat. Bagus, bagus, Lin Feng, kau menggertak. Wang Lao marah. Apakah Anda selesai? Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, dan Lin Feng tertegun oleh beberapa orang. Orang yang berbicara sebenarnya adalah mimpi diam. Bermimpi memandang Wang Lao, matanya menunjukkan pandangan yang menjijikkan dan berkata, saya pikir Anda akan pergi sendiri, tetapi orang tua Anda begitu tak tahu malu, dan dia tahu bahwa hal-hal buruknya dibenarkan dan kotor Lin Feng. Bab 104. Lin Feng memandang mimpi itu dengan aneh, tetapi dia tidak mengharapkannya untuk berbicara. Wang Lao juga berjongkok, dan kemudian dia berkata dengan marah, kamu dan dia selalu bersama. Mengapa repot-repot dengan darah? Kamu kuat, ingin membunuh dan membunuh. Mengapa repot-repot menemukan begitu banyak alasan? Kamu ingin mati seperti ini. Lin Feng tenang, tapi dia masih tidak seringan orang yang tak tahu malu ini. Hei, kamu orang tua yang sangat kotor, bagaimana aku bisa selain meminta kematian? Wang Lao mendengus. Meyakinkan, bahkan jika kamu ingin mati, kita akan memiliki cukup alasan. Mimpi itu terbuka lagi dan berkata, Lin Feng, Anda mencari tubuhnya, pasti ada sesuatu yang istimewa, ada gas aneh di dalamnya, kemampuan difusi sangat kuat, jika ada yang memperhatikan, bahkan jika mereka berjauhan, mereka dapat merasakan dapatkan itu. Petik 2. Mata Lin Feng sedikit terkondensasi, dan dia melihat mimpinya dan langsung jatuh pada tubuh Wang. Jika itu benar sebagai mimpi, maka jelas bahwa Wang Laoyou menyampaikan pesan melalui cara ini. Wajah Wang Lao sedikit berubah, dan tidak ada perbedaan. Oh, kalau begitu aku benar-benar ingin mencari pencarian. Lin Feng menatap Wang Lao, mencibir. Omong kosong, untuk membunuh dan membunuh, mengapa harus begitu memalukan bagiku, meskipun orang tuaku tidak baik, tetapi bahkan jika dia mati, dia tidak dihina. Wang Laoyi mengatakan kata-kata itu. Anda tidak perlu menggunakan metode ini, itu hanya akan lebih menjijikkan. Jika Lin Feng tidak dapat menemukannya, saya akan mati. Suara mimpi itu sangat tenang, tetapi ini tenang dan penuh kepercayaan diri yang kuat. Lin Feng melihat pertanyaan itu dan sedikit tersenyum, jika Anda tidak dapat menemukannya, gunakan hidup Anda untuk membayar Anda, cukup. Setelah itu, tubuh Lin Feng bergetar, datang ke sisi Wang Lao, langsung menekuk tubuh Wang, dan tidak bisa membiarkan Wang Lao untuk mempertimbangkan. Tangan itu meluncur ke tubuh Wang Lao. Untuk sesaat, tangan Lin Feng membawa tas hitam kecil dan melepaskan ikatannya. Sebuah botol kecil tertutup muncul di tangan Lin Feng. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Melihat tubuh gemetar Wang Lao, wajah Lin Feng menunjukkan sedikit olok-olok. Mata Duan Feng dan Jing Yun juga membeku, dan mereka menatap Wang Lao. Mereka membutuhkan penjelasan. Tuan muda, saya telah mengikuti lelaki tua itu sejak saya muda, dan kemudian saya mengikuti ayahmu. Sampai sekarang, saya mengikuti Anda dan tumbuh dewasa menyaksikan Anda tumbuh dewasa. Kasih sayang ini, tuan muda ini dapat diingat. Wang Lao memandang Duan Feng dan berkata dengan emosional. Aku tentu ingat, tapi, kenapa? Tubuh Duan Feng berkedut, ia sebenarnya berharap Wang Lao bisa menyangkal bahwa ia bisa menemukan alasan untuk penjelasan, tetapi sayangnya, Wang Lao tidak. Karena Tuan muda ingat, saya tidak banyak bicara. Tuan, Anda ingin saya dilahirkan, saya ingin mati, saya mati. Ketika saya melihat kata-kata Wang Lao, hati Duan Feng terguncang lagi. Tapi Lin Feng, kedinginan tubuhnya semakin dingin, betapa tak tahu malu itu, agar begitu tegak saat ini. Mimpiku, gunakan hidupmu untuk bertaruh pada tubuhmu, kau ingin menggunakan beberapa kata liris, hapus ini. Lin Feng berkata dengan samar, biarkan jantung Wang La bergetar. Lin Feng Shaoxia,
masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kenapa begitu? Nada bicara Wang Lao juga lembut. Tidak ada hubungannya. Lin Feng mengambil pedang dan membiarkan Wang Lao menjadi dingin. Kamu tidak bermaksud benar, mengatakan bahwa kamu ingin mati. Pada saat ini, buktinya konklusif. Mengapa kamu tidak menyebutkan kata-kata mati? Kamu membawa kami, siapa kamu? Biarkan kamu bermain. Wang Lao tampaknya merasakan pembunuhan Lin Feng, dan tubuhnya sedikit menggigil. Tuan muda, Wang akan berharap untuk menaruhnya di Duan Feng. Kamu tidak perlu bertanya padanya, bahkan jika pembukaan bagian ini sudah selesai, aku akan membunuhmu, biarkan kamu pergi. Kehidupan muda yang telah berlalu, bagaimana mereka beristirahat, hidup mereka, siapa yang akan membayar mereka kembali. Suara Lin Feng jatuh, dan pedang panjang itu bergoyang keluar. Sekilas darah, terbang di udara, begitu kejam dan tak tahu malu, tidak bisa membunuh. Panggil. Duan Feng lama meludahkan gas cemberut, matanya memancarkan tatapan menyakitkan, berbalik, Duan Feng menghadap Lin Feng Dao, kakak Lin Feng, aku minta maaf. Tidak ada, kamu hanya disesatkan olehnya. Lin Feng tidak menyalahkan arti Duan Feng, dia masih muda, tetapi berusia 14 atau 5 tahun, Wang Lao adalah orang terdekatnya, Duan Feng percaya bahwa dia juga normal. Terima kasih, kakak Lin, kali ini kamu tidak mau menolak untuk berjalan bersama kami. Duan Feng tampaknya segera melupakan ketidakbahagiaan itu dan tersenyum pada Lin Feng, tapi senyum itu masih membawa sedikit kesedihan. Pejalan kaki melakukan perjalanan ke kota imperial. Dalam sekejap mata, dia dan Jing Jingji ditinggalkan sendirian. Pertama kali mereka pergi, mereka merasakan kekejaman dunia luar. Yang membuatnya sedih adalah bahwa mereka yang membunuh mereka adalah orang-orang dari tentara dan penjaga negara yang bersalju. Iya, Lin Feng mengangguk sedikit dan menutup jalan ke lorong, hanya, Anda masih ingin pindah sekarang. Karena semua sudah keluar, mengapa repot-repot melarikan diri? Mata Duan Feng memancarkan sedikit rasa pahit. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata, Lin Feng, kamu masih tidak mau bersama kami. Ke kota kekaisaran, seharusnya ada lebih dari satu jalan. Tidak ada yang berbahaya. Kita hanya perlu mengubah satu jalan dan pergi, jadi mengapa sangat peduli? Lin Feng tahu apa yang dipikirkan Duan Feng dan menggelengkan kepalanya. Yah, aku telah melihat peta dan tahu bahwa masih ada beberapa cara untuk pergi ke kota kekaisaran. Aku akan mengemudi. Ketika Jing Yun mengambil alih Lin Feng, Duan Feng menuruti keinginannya, lalu mengangguk dan berkata, Suster Jing Yun, maka kamu telah bekerja keras. 4 orang berjalan menuju kereta, mengemudi dengan tenang, dan Lin Feng duduk di mobil. Satu hal, aku ingin bertanya padamu. Lin Feng selalu memiliki keraguan di hatinya, menghadap ke lorong. Kata kakak Lin Feng, ketika Wang Lao kotor padaku, dia menyebut-nyebut Raja Sirius. Aku difitnah oleh penunjukan Raja Sirius. Apakah perlu membunuhmu dan berhubungan dengan Raja Sirius? Duan Feng mendengar pertanyaan Lin Feng dan tersenyum. Jika itu sebelumnya, dia tidak bisa mempercayainya. Dia akan menutup telepon dengan identitas Raja Sirius. Jika tidak nyaman untuk mengatakan, lupakan saja, Lin Feng menambahkan suara. Hidupku diselamatkan oleh Lin Dage, dan tidak ada yang merepotkan. Duan Feng sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya sedikit rumit untuk mengatakan ini, tetapi juga dari urusan keluarga saya. Nama saya Duan, Anda sudah tahu kakak ini, tapi Lin Feng mungkin tidak tahu, nama saya sama dengan nama keluarga-keluarga kerajaan saat ini, yaitu, saya sama dengan keluarga kerajaan. Namun, karena leluhur membuat kesalahan dan dibawa ke kota Yunyang yang terpencil, urat nadi saya secara bertahap menurun. Ketika saya tiba, saya hampir tidak berbeda dengan orang biasa. Pembukaan paragraf yang lambat tampaknya menceritakan sebuah cerita, dan Lin Feng juga sangat tenang untuk mendengarkan, hati sedikit terkejut, tidak mengharapkan segel bagian, sebenarnya dengan keluarga kerajaan. Kakak Lin Feng, Anda tahu, Duan Jia, mengapa Anda bisa menjadi keluarga kerajaan, Snow Moon Supreme? Kekuatan yang kuat, secara alami menjadi yang tertinggi, jawab Lin Feng. Tapi, negara bersalju belum tahu berapa tahun telah berlalu, dan keluarga kerajaan masih bermarga, Duan Jia, mengapa itu bisa makmur begitu lama? Mata Lin Feng sedikit kental. Dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Keluarga Zhongmen tidak akan kuat selamanya ketika mereka sedang mekar penuh. Namun, keluarga segmen selalu menduduki posisi kaisar. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan mereka selalu bulan salju terkuat tidak pernah terlampaui. Lin Feng tiba-tiba memikirkan kemungkinan, berbisik,
wuhun memiliki probabilitas genetik tertentu, jika leluhur memiliki wuhun yang kuat, itu mungkin telah diwarisi. Iya, itu adalah wuhun, lebih tepatnya, jiwa berdarah, Duan Feng mengangguk dan menjawab. Darah seni bela diri. Saya belum pernah mendengarnya. Lin Feng ragu dalam hatinya, dia benar-benar tidak mendengar seni bela diri darah. Linda, pemilik seni bela diri darah, sangat langka. Bahkan jika itu ditempatkan di seluruh wilayah Tianlong, itu sama. Pemilik jiwa berdarah Sui Yue Guo bahkan jarang. Kamu belum pernah mendengarnya dan itu normal. Jelaskan, domain Tianlong, luas dan tidak terbatas, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, negara bulan salju, hanya salah satu negara dalam domain Tianlong. Duan Feng mengatakan bahwa pemilik seni bela diri darah, bahkan jika seluruh domain Tianlong jarang melihat seni bela diri seperti itu. Dikatakan bahwa memperbaiki adalah seni bela diri yang telah mencapai ranah tertentu. Di seluruh langit, darah serba lengkap dan memiliki kekuatan darah. Bakat dan seni bela dirinya dapat diturunkan melalui aliran darah ini, dan putra dan cucu masa depan, terlepas dari berapa tahun terpisah, Anda bisa mendapatkan darah semacam ini, mewarisi bakat dan seni bela diri, tetapi beberapa orang mewarisi darah orang kurus, warisan bakat lemah, dan beberapa orang mewarisi darah kekuatannya kuat, bakatnya lebih mengerikan, dan warisan darah ini bukan suatu peraturan. Mungkin putranya hanya mewarisi sejumlah kecil darah, mungkin keturunan dari ratusan generasi, mewarisi lebih banyak darahnya. Petik 2. Darah itu disebut darah, itu bisa diwarisi, dan itu adalah kekuatan yang mengerikan. Lin Feng bergumam, benar-benar mengerikan. Seni bela diri itu jauh. Aku tidak tahu seberapa banyak rumor yang bisa membentuk kekuatan darah yang kuat. Duan Feng tersenyum, kekuatannya masih terlalu lemah, di depan orang-orang seperti itu, adalah semut yang menyeluruh. Linda, aku berkata begitu banyak, kamu pasti sudah menebaknya. Keluarga kerajaan Sui Yue Guo, leluhur Duan Jia, beberapa orang telah mencapai kultivasi semacam ini, darahnya mandiri, dan talenta serta jiwa diturunkan untuk keuntungan. Keluarga Duan. Petik 2.